Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan teori feminisme untuk memenuhi tugas mata kuliah teori sosial budaya yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya Abida Fitriani dan saya Ilya Ainun Nasihah, NIM 039. Di sini kami akan menjelaskan sejarah teori, pengertian teori feminisme, jenis-jenis teori feminisme, prinsip-prinsip teori feminisme, dan contoh teori feminisme dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah feminisme bermula di Eropa sejak abad ke-16. Kemunculan pemimpin dan pertumbuhan yang menuntut hak wanita atau pada mulanya adalah untuk tujuan politik saja. Di Amerika, sewaktu mengisytiharkan Deklarasi Kemerdekaan 1776 telah menyebut all men are created equal atau semua manusia diciptakan sama. Malah ada juga kepercayaan bahwa wanita adalah setan betina yang harus dihindari. Dari segi politik, agama, dan sosial, kaum wanita dipandang sebagai kelas bawahan. Oleh karena itu, golongan wanita bangkit di dalam dunia sastra. Kaum feminis dan akademisi telah membagi sejarah gerakan feminisme menjadi 3 gelombang, yaitu gelombang pertama merujuk terutama pada gerakan hak pilih perempuan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 atau terutama berkaitan dengan hak perempuan untuk memilih. Gelombang kedua mengacu pada gagasan dan tindakan yang terkait dengan gerakan pembebasan perempuan yang dimulai pada 1960-an atau yang mengkampanyekan hak hukum dan sosial bagi perempuan. Dan gelombang ketiga mengacu pada kelanjutan dan reaksi terhadap kegagalan yang dirasakan dari feminisme gelombang kedua yang dimulai pada 1990-an. Pengertian teori feminisme. Feminisme adalah gerakan kaum perempuan dalam memperjuangkan emansipasi atau persamaan hak sepenuhnya tanpa membedakan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, dengan tidak disertai pembatasan-pembatasan maupun tindak kekerasan atau diskriminasi. Inti pokok dari gerakan feminisme adalah kesempatan yang sama antara perempuan dengan laki-laki dalam pengembangan diri. Feminisme secara mendasar meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pemahaman makna serta implikasi feminisme dalam kehidupan perlu pendalaman dengan melihat perkembangan kajian ilmu feminisme. Pengertian feminisme menurut para ahli yaitu 1. Yuhaber Ilyas mengartikan feminisme sebagai suatu kesadaran mengenal ketimpangan pembagian gender yang dialami oleh kaum perempuan, meliputi berbagai perspektif baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sosial, sehingga mendorong kesadaran oleh perempuan maupun lelaki yang kemudian diwujudkan dalam tindakan dengan tujuan mengubah ketimpangan tersebut. Sedangkan menurut Mansur Faqih menjelaskan feminisme adalah kesatuan gerakan sosial dan kesadaran yang saling berkesinambungan dengan berdasarkan pada beragam tindak kekerasan yang menimpa kaum perempuan seperti penindasan dan pengeksploitasian. Selain itu juga disertai dengan usaha dalam mengatasi kasus penindasan dan pengeksploitasian kaum perempuan. Jenis-jenis feminisme ada 8, yaitu yang pertama feminisme liberal. Feminisme liberal menitik beratkan pada kebebasan individu bagi perempuan. Di awal kemunculannya pada abad 19-20, perjuangan aliran feminis ini lebih mengarah pada hak individu perempuan dalam ranah politik, ekonomi, dan lingkup sosial.
Feminisme liberal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu feminisme liberal klasik dan egalitarian. Yang kedua, feminisme radikal. Jangan jiper dulu mendengar kata radikal, karena kata radikal sendiri berarti hal-hal yang mendasar. Feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berfokus pada hal-hal mendasar atas ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Di dalam aliran feminisme radikal juga ada dua sudut pandang berbeda, yaitu feminisme radikal libertarian dan feminisme radikal kultural. Ketiga, feminisme marxis sosialis. Seperti namanya, aliran feminisme ini berfokus untuk membebaskan perempuan dari pengotakan kelas, patriarkis, seks, serta kapitalisme. Aliran ini muncul berdasarkan isu kaum pekerja perempuan dalam lingkup domestik dan publik dalam mengkampanyekan pengupahan kerja domestik bagi perempuan, sosialisasi pekerjaan rumah tangga serta pengasuhan anak. Yang keempat, feminisme psikoanalis gender. Kemunculan aliran ini merupakan perlawanan atas tokoh psikoanalis Sigmund Freud. Freud mengatakan bahwa perempuan mengalami penis eveni atau iri terhadap laki-laki karena tidak memiliki penis, dan akibatnya merasa diri mereka inferior dibandingkan laki-laki. Feminisme eksistensialis. Feminisme eksistensialis masuk dalam gelombang kedua feminisme dan berkembang pada tahun 1940. Aliran feminisme ini sangat mendukung perempuan untuk bebas mendefinisikan makna keberadaannya di dunia ini. Aliran ini juga mengajak perempuan untuk menjadikan dirinya sebagai subjek yang diinginkan, alih-alih menjadi objek. Yang keenam, feminisme pasca modern. Disebut juga sebagai feminisme bagi kalangan akademis. Aliran ini sulit dimengerti dan dianggap tidak terlibat dalam perjuangan revolusioner sesungguhan, seperti protes, boikot, serta demonstrasi. Aliran ini membalikkan keadaan dengan merayakan penindasan yang diterima. Yang ketujuh, feminisme multikultural dan global. Aliran ini mengenalkan pada cara pandang bahwa perempuan itu heterogen namun mempunyai beragam irisan yang bertaut seperti umur, status sosial ekonomi, pendidikan, agama, budaya, kewarganegaraan, dan lokasi. Tiap kelompok perempuan merasakan penindasan yang berbeda seiring dengan berkembangnya pengalaman dan identitas mereka. Pengalaman tersebut merupakan proses pengalaman global, bukan lagi pengalaman komunal dan bentuknya serta berlapis-lapis. Yang kedelapan, aliran ekofeminisme. Aliran ini menitik beratkan pada hubungan perempuan secara spiritual terhadap ekologi di sekitarnya. Dalam aliran ini, posisi perempuan sebagai perawat yang lebih membutuhkan dan lebih dekat dengan peka dengan alam ketimbang laki-laki. Seperti perempuan, alam pun digarap, diperkosa, serta dieksploitasi oleh kapitalisme yang didominasi oleh laki-laki. Terlepas dari ragam pemikirannya, feminisme memiliki dua prinsip dasar yang umumnya disepakati oleh seluruh varian feminisme. 1. Memperjuangkan kesetaraan. Feminisme berarti politis. Artinya, feminisme tidak hanya berkutat dengan ide-ide terkait kesetaraan. Feminisme menghubungkan ide-ide tersebut dengan aksi nyata yang bertujuan untuk mendorong perubahan ke arah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Yang kedua, mengakhiri kekerasan seksual secara verbal maupun non-verbal. Menurut feminisme, ketimpangan antara perempuan dan laki-laki mendorong terjadinya berbagai kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan, mulai dari pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pemerkosaan. Mengakhiri kekerasan seksual secara verbal maupun non-verbal merupakan salah satu tujuan utama dari gerakan feminisme dalam beberapa tahun terakhir ini.
Contoh kasus atau bentuk aplikasi teori feminisme dalam kehidupan sehari-hari. Dalam diri sendiri, sikap feminis juga sangat sering kita terapkan. Apalagi saya sendiri adalah seorang perempuan, yang mana saya sendiri telah menyadari bahwa dalam diri saya sejak kecil memiliki rasa iri pada laki-laki. Kebetulan saya memiliki kakak laki-laki. Saya merasa dibedakan dengan entah dalam hal bermain ataupun lainnya. Sampai suatu hari saya mempertanyakan pada ibu dan bapak, "Saya kenapa sih Pak, Bu, kok saya dibedakan dengan kakak? Kan saya juga ingin seperti kakak yang bebas kemana saja tanpa ada halangan. Sedangkan saya mau bermain ke rumah teman yang jaraknya terpisah 3 rumah saja sudah dicari. Kenapa?" Lalu ibu dan bapak saya menjawab, "Karena kamu itu anak perempuan, jadi kamu pantasnya itu di rumah, nak." Ketika mendengar alasan seperti itu, saya langsung berontak kepada bapak ibu dengan mengatakan bahwa ini semua tidak adil dan membuktikan kalau saya juga pantas untuk tahu dunia luar. Dan akhirnya kedua orang tua mulai mengerti. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering menemukan tentunya kabar berita tentang KDRT yang sering ditayangkan di televisi. Dan hal itu bukanlah hal yang tabu bagi kita semua. Dan kebanyakan korban yang ditemukan adalah perempuan. Lalu perempuan tersebut melaporkan pada pihak yang berwajib tentang apa yang telah ia derita. Dari hal tersebut adalah suatu paparan berdasarkan feminisme yang mana perempuan juga tidak mau jika harga dirinya dan fisiknya dijajah oleh orang lain. Mary Wollstonecraft, penulis dan filsuf Inggris sekaligus advokat hak perempuan pada abad ke-18 dengan karyanya yang terkenal berjudul A Vindication of the Right Woman. Bukunya berisi tentang pentingnya pendidikan untuk perempuan serta peranan perempuan dalam negara sebagai sosok pendidik anak-anak dan pendamping laki-laki. Dalam buku ini, Wollstonecraft juga menekan bahwa perempuan adalah manusia yang berhak atas dasar sebagaimana laki-laki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah,